Oke, Halo. selamat sore. Halo Urbaners, kembali lagi kita di segmen Urban Teknika. Hari ini kita mau bahas yang lagi hype banget nih kayaknya. Toyota GR Gazoo GR SC. series, ya, Gazoo Racing. Oke, apa nih Dot yang kita angkat? Perkenalan dulu kan? Iya, iya. Oke, saya Anto. Gue Didot. Kita hari ini mau bahas Toyota Gazoo Racing. Berapa bukan minggu, bulan bahkan berapa bulan terakhir kayaknya Masih viral. masih viral, happening. masih dibahas, dinanti banget produknya. Masih anget juga, Yoi. Yoi, jadi kayak sate. yoi. Oke. Berangkat dari Gazoo Racing sendiri kan ini berapa bulan terakhir, bahkan kedengerannya udah dari tahun lalu sih mestinya. Ya, dari Iya kan? Gias 2019 malah sebetulnya kan. Udah Waktu jadi itu kan pembahasan ya. Waktu itu yang launching adalah GR Supra kan? Gear Gias Supra pertamanya 2019, dibawa ke Gias Gias, 2019 memang Ya, itu Gias. unitnya. Jadi apa sih yang bisa yang membuat konsumen global atau ya calon konsumen bahwa Gazoo Racing, produk Gazoo Racing tuh dinanti banget tuh, apa sih yang membuat seperti itu gitu, bisa jadi hype banget. Ya sebetulnya kan awal mulanya divisi motorsport Toyota tuh ada beberapa macam kan, ada TRD, ada Gazoo Racing-nya juga, ada Toms gitu kan. Nah sekarang dengan sejalan dengan kebijakan baru TMC yang membuat semuanya itu di satu pintu aja, supaya jangan terlalu banyak sana sini atau lebih terorganisir, maka dibuatlah Toyota Gazoo Racing yang dimulai tahun 2015. Oh, 2015. Betul. Terus secara resmi ya, sebetulnya sudah ada sebelumnya, tapi dibuat jadi satu pintu, satu divisi khusus itu 2015. Dan ternyata mereka bukan cuma manajemennya saja yang dibuat jadi satu pintu, tapi juga ternyata mereka juga membuat produk-produk yang terbagi menjadi 4 kategori gitu. Oh, berarti berangkatnya dari motorsport dulu. Iya, kan Akio Toyoda kan memang jiwanya di motorsport, dan buat dia jalan membuat mobil. Oke. Nah, filosofi itu yang kemudian membuat dia, kita jadikan satu saja nih manajemen motorsport Toyota dalam satu pintu dengan nama Toyota Gazoo Racing. Jadi satu koridor sendiri Gazoo Iya. Racing itu. Jadi satu rumah, satu pintu, satu manajemen sendiri. Jadi yang dulunya ada Toms, ada TRD, semuanya gabung dalam satu rumah, namanya Toyota Gazoo Racing. Oke, kembali lagi kan sebelum ada Toyota Gazoo Racing, kan ada Toyota Racing Development TRD. Iya, ada pelesetannya loh. Oh ya? Toyota langsung didandanin. Aduh, jangan. Hati-hati. Tapi paling nggak Maaf ya. tapi jadi Itu- bagus. Tapi paling nggak Toyotanya jadi bagus. Iya, Oke. itu intermezzo ya. Intermezzo. Itu nantinya TRD akan dikemanain? Kan udah berapa dari tahun 70-an 70-an mungkin. dia. Dari 70-an. Nah, dari Zaman kita sekolah ya. Kita sekolah ya? kita sekolah. ya? Kita sekolah. Oke, jadi dengan pembentukan Toyota Gazoo Racing bukan berarti TRD lalu ditutup, itu tidak gitu. oke. Tapi semua digabung jadi satu dan masing-masing itu sudah punya, ibaratnya punya lapak masing-masing. Oke. Tapi kita di satu pintu ya. Silakan yang mau pakai TRD silakan, yang mau pakai Tom silakan, Gazoo silakan juga. Tapi semuanya itu di satu pintu. Oke. Satu pintu dan satu manajemen yang sama gitu. Jadi masing-masing silakan hidup, silakan berjalan, tapi sudah punya posisinya masing-masing gitu. Dan yang keluar itu satu pintu. Jadi boleh mobilnya tuh pakai body kit ya, tapi yang dijual keluar semuanya dengan satu nama Toyota Gazoo Racing. Oke. TRD-nya berarti kembali lagi ke Back to basic. basic-nya Back to lagi. basic. Dia menyediakan berbagai komponen performance. Yep. Oke. Kita jangan jauh-jauh dari mic katanya. Iya, jangan jauh-jauh, nggak kedengeran nanti. Kasihan nanti audiensnya nggak kedengeran. Oke. Kita backdown lagi, ternyata Gazoo Racing ini bukan cuma mobil ya. Ada 4 macam dia. Jadi Toyota GR, lalu ada GRMN, lalu ada GR Sport, dan yang paling bawah tuh parts-nya. Tuh. Jadi kalau misalnya yang pertama itu kan GRMN, Gazoo Racing Master of Nürburgring. Oke. Itu ada tiga bespoke model kan. Di dalam GRMN itu ada 3 model lagi.
3 model Ada dan ada 3 produk. 3 produk. Ah. Tapi semuanya sudah sold out, nggak diproduksi lagi. Jadi modelnya hanya dibuat sekian unit dan kalau sudah habis, oke stop, tidak ada produksi kembali. Jadi polisinya udah bikin sekian unit, Toyota nggak akan produksi lagi. Udah selesai gitu aja. Ya, diproduksi sekian, habis, selesai. Akan ada model lain yang pakai nama GRMN nggak kira-kira nantinya? Sejauh ini belum ada. Coba kita lihat di sini dulu. Kemudian ini kan hype-nya Yaris ini udah ada dari tahun lalu ya? Kalau nggak salah Yaris yang ini nih. 2020. Ya, tahun lalu kan. 2020. Ini dibuat sebanyak 25.000 unit karena sesuai dengan homologasinya kan oleh Worldwide. Worldwide FIA 25.000 25.000 unit. itu. Indonesia kebagian 125, 127 sekitar segitu dan memang Sold out semua. semuanya sold out dan terpaksa diundi supaya adil. Oh, iya. Bayangkan itu kita paling banyak loh. Di dunia nggak ada yang dapat. Bahkan Toyota Malaysia, Toyota Thailand itu nggak dapat sebanyak itu. Hanya Indonesia yang dikasih lebih dari 100 loh. Gila, animonya konsumen Toyota di Indonesia tuh gila banget ya. Gila Jadi banget. kan memang waktu itu bahkan sampai jual-jualan SPK-nya nih. Oke, saya dapat SPK nih 3 unit, mau berapa nih? Jadi udah mulai modelnya itu Model lelang. tapi oleh si TAM itu semua dealer dikumpulkan, ditarik semua, SPK dari semua dealer ditarik, lalu diundi, dikocok. Yang beruntung ya dapat. Tapi kalau tidak salah ada IU yang menawarkan, memang versi JDM ya, bukan yang buat Indonesia. Sebelum 1M. Ya, sebelum unit yang resmi dibawa oleh Toyota Astra Motor kan sempat viral juga tuh Ya, betul. di media sosial yang Betul. dibawa langsung sama IU, IU. ya. 1 Itu miliar. dari mana ya? Itu dia ngambil dari mana? Dari Jepang langsung? Jadi dia atau ngambil dari salah satu dealer di Jepang, dicomot, masuk sini. Tapi jumlahnya juga tidak banyak, hanya 2 atau 3 unit itu. Iya. Itu sebetulnya jatah Jepang yang tiba-tiba bisa masuk sini. Gitu. Oke, itu kan namanya mobil baru itu kan harus ada uji TPT, Iya, bener kan? Betul. Nah, betul. yang IU tuh gimana ya? Enggak, jadi tahu-tahu masuk ke sini dan belum ada uji TPT-nya gitu. Kan kalau mobil-mobil IU kan nggak semuanya pakai uji TPT kan? Nggak semuanya. Oh iya ya. Terus legalitas papernya? Itu kan pintar-pintarnya mereka buat itu. I see. Tapi apa sih yang membuat mobil pocket rocket ini edan banget nih? Mesin 3 silinder 1600 dan hanya manual. Khusus untuk Jepang ada CVT-nya. Hanya Jepang, tapi Hanya yang Jepang. yang pasar Non Jepang di Jepang, manual semua, 6 speed. Oke. Dan memang ini derivatifnya dari mobil sport kan memang. Ya. Karena kan disebutnya GR Yaris. Ya. Jadi memang dia dibuat aslinya itu mobil sport, lalu mobil sport yang dibuat jadi street legal. Nah, sebelum akhirnya GR Yaris ini street legal, dia berangkat dari pasti Toyota punya bekal kan, untuk Ya, betul. sampai dia bisa memutuskan, gue ciptain GR Yaris deh. Apa berangkatnya dari WRC ya? Ya, betul. Selama ini kan aktivitas Toyota lebih banyak di dunia rally dan race and rally kan. Ya, motorsport itu. Jadi rally-nya bisa rally Afrika, bisa rally di Eropa, dan itu pengalaman selama Toyota Motorsport itu di dunia rally maupun di dunia race, hasilnya ini. Oh, sorry tadi saya salah. Yang dimaksud GRMN ternyata bukan 3 model, tapi kalau Toyota GR dan merek itu ada 3. Oke. Yaris, Supra, dan 86. Tapi kalau yang GRMN ada di sini. Oh, oke. Coba kita lihat ke betanya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, banyak ya? 8. 8 model ya? Tetapi di sini Yaris ada GRMN dan kemudian GR Ada Yaris. yang GR Yaris. Ini totally different ya sama Yaris GR ya? Yang GR package kan ada kok nggak salah. Ada dua. Jadi ada Yaris yang internasional dan Yaris yang di Indonesia kan? Yang Kalau nggak salah ada 2. Yang global sama yang buat Southeast Asia kan beda kan? Iya betul. Nah yang dijual di kita yang GR Yaris, Yaris GR Sport itu yang XP 150 kan? Ya, yang Yaris pada umumnya Betul. dengan Nah, Yaris package. Dengan GR package. GR Sport, GR GR Sport, Sport ya. package. Nah, tapi kalau yang ini basicnya kan Yaris yang global yang di Jepang dan Eropa kan. Jadi berbeda dengan tampilannya beda dengan yang dijual di sini gitu. Jadi totally different animal ya. Betul.
Dan harganya juga nggak main-main, 750 juta. Oh, pantes aja yang versi IO 1. Wajar kan? 750 Wajar juta. 750 juta Ya. hanya 120 something unit. 125, 127 unit. Oke. Jadi sangat-sangat eksklusif. Sorry Urbanicans, belum tentu dapat loh. Oke, Lanjut ke si merah. Yoi, Iya. bridging. Lihat dong ini. Tadi Yaris ya. Sebetulnya Tadi Yaris. ini Toyota atau BMW sih? Dua-duanya. Loh, kenapa? Oke. Di saat Toyota Nah, Mu- tunggu. Apa tuh? Gue potong. Apa ya? Kalau nggak salah kaki-kakinya ada tulisannya BMW. Nggak usah gitu. Lu lihat ke mechanical-nya, elektrikalnya ada cap BMW-nya juga. Oke. Jadi sebetulnya nih BMW atau Toyota? Ya yang lu lihat Toyota. Ya Toyota ada logonya. Yoi. Tapi ya sebagian dari tubuhnya ya berangkat dari BMW juga. Z4. Z4. Kenapa 6 silinder. tiba-tiba Toyota selingkuh dengan BMW? Dan anaknya ini. Ya berangkat daripada dia ngembangin dari nol, build from scratch, ya kan? Ya. Lebih baik menyempurnakan yang sudah sempurna. Oke. Dengan karakternya tentu karakternya karakter Toyota ya, Gazoo Racing. Ya. Dia sempurnain dengan apa yang menjadi DNA motorsport Gazoo Racing. Tapi jangan salah, ini kalau nggak ada Akio Toyoda nggak jadi. Nggak jadi, hanya sebuah BMW Z4 aja. Atau Z4 yang ganti baju ya. Yoi. Gitu. Tapi kalau tidak ada sentuhan Akio Toyoda, nggak ada ruhnya. Oke. Coba sama sekali waktu itu. Ini dibawa ke Gias 2019. 12 unit saja. Yang masuk ke Indonesia. Ya, waktu itu ya. Oh. Waktu itu dimasukkan 12.000 unit. Lalu tahun 2020 ada versi upgrade-nya, tenaganya lebih besar. Oh, Jadi gitu. pertama kali masuk di sini 2019 Gias, lalu 2020 diluncurkan lagi versi upgrade, tenaganya lebih besar. Kemudian nggak ada adjustment, bukan adjustment ya, penyegaran di bagian interior, di tampilan lebih sporty. Refinement aja. Ya betul. Tapi yang utama tenaganya jadi lebih naik lagi. Tapi yang 2020 ya. Model 2020. Iya betul. Fisik tapi sama semua. Sama. Semua 12 unit kan masuk Ya. Indonesia. Hanya 12 unit dan sold out Sold out semua. semua. Ya. Oke. Harganya jelas di atas Yaris. Yang Ya, 750 iyalah, jelas lah. ini udah ketahuan nih. Tembus 1 rasanya sih. Ya pasti sih, logikanya sih pasti di atas 1. Semua warna merah sini. Apa ada warna lain? Lupa saya, tapi ada putih kalau nggak salah. Putih. Tapi nggak tahu, saya harus lihat dicontekan lagi nih. Tapi yang paling menarik ya memang yang warna merah. Karena jiwa Supra kan merah. Ya. Dari dulu ya. Ya, Dari zaman mesin 2JZ, Supra adalah merah. merah. Ya. Yang dipakai Paul Walker ya di Yep, Fast Furious. betul. Ya sama kalau kita lihat Nissan warna orange kan. Oh Nissan, iya, ya kan? signature color. Corporate color identity-nya orange kan. Berarti kalau Supra bukan merah ya bukan Supra gitu. Walaupun ada warna lain sama kayak Ferrari atau Lamborghini kan. Ferrari merah, Lamborghini kuning. Oke. Tapi ada salah satu yang unik ialah bentuk atap ya. Double bubble ya. Ya betul di sini. Double bubble, desainnya double bubble. Dia Warna hitam. menyiasati ruang kabin yang rendah atau hanya estetika apa emang ada fungsinya sih atap double bubble tuh? Jadi kalau lihat fungsinya berarti ada aerodinamikanya kan di sini. Betul, dari depan, ya. Jadi di sini supaya turbulensi di belakang tidak terlalu banyak, mulai dibelah dari sini. Nah, kemudian mengakali masalah ruang kepala ruang yang sempit. kepala. Jadi ada dengan sekali mendesain bubble, beberapa tujuan bisa dicapai, misalnya mengakali ruang kepala yang sempit, lalu juga sekaligus membelah aliran udara, membentuk aliran udara supaya nggak terlalu banyak turbulensi di samping. Karena kan pantatnya harus dibuat rata gini kan. Kalau tidak dibuat Camtel rata, ya, kayak camtel, camtel betul. ya. Camtel di Audi kan, Ya, terus di Ford Escort juga dibuat begitu supaya nggak terlalu banyak turbulensi Turbulensi di belakang. belakang. Jadi alirannya langsung sini. oke. Gitu. Ini ada yang menarik menurut gue dari sepanjang sejarah generasi Supra. Yep. Ini salah satu yang long nose, kemudian posisi kabinnya agak ke Nah. belakang. Itu memang proporsi Supra sejak dulu kan. Oke.
Kalau nggak salah yang biasa membuat itu hidung panjang, pantat pendek, Jaguar atau VW? Jaguar ya? Jaguar ya, Iya. nanti Rubanika bisa cari lihat-lihat ya. Iya. Karakter body mobil Gran Turismo Jaguar atau Ferrari itu banyak kan long nose, kemudian kabinnya agak mendekati pendek dan Pendek. agak ke roda belakang, posisi Ya, roda betul. belakang. Dan Nissan juga. Oh iya, Nissan. 240Z. Ya, betul. Ya, ya, ya. Nissan juga ciri khasnya hidungnya panjang, kabinnya kompak, ekonya pendek. Oke, Jadi cenderung kayak shooting bike jadinya ya. duduk di belakang ya. Iya. Duduknya hampir mendekati roda belakang. Lebih seperti shooting bike. Ya, ya, ya. Tapi ini pertama kalinya Supra yang long nose kabinnya agak belakang ya? Kayaknya iya ya. Ya, yang ini ya. Yang ini, Yang generasi ini ya. generasi ini. Ya. Yang sebelum-sebelumnya kan ya kayak mobil Sebelumnya Gran Turismo lebih biasa. lebih Gran Touring proporsinya lebih seimbang, lebih balance dalam artian tidak terlalu panjang di depan, tidak terlalu pendek di belakang. Jadi masih ke tengah ruang kabinnya ya. Tapi kalau yang ini memang cenderungnya lebih ke sini. Tapi memang jangan lupa platform dia kan Z series. Oh iya, ya Dan karena Z-Series itu. BMW Z series itu kan berangkatnya mobil roadster. Betul. Ya kan? Yang atapnya bisa dilepas. Atapnya, ya oke. Dan beberapa Supra generasi sebelumnya itu berangkat dari mungkin ada sharing platform dengan produk Toyota lain mungkin ya. Ya, Celica terutama. Oh iya Iya kan? iya. Celica Supra Celica terus Iya. biasanya. Karena juga generasi awal Supra awalnya dari Celicanya Celica, dulu. betul kan? betul. Jadi nggak berangkat dari mobil roadster. Betul. Iya kan? Betul. Oke. So, ini salah satu dream car banget nih, masterpiece Masterpiece yang pernah dibuat oleh Toyota. selain Yaris ya. Ya, yang menyandang nama GR ya. Ya. Jadi ini GR ini, GR Yaris, GR Supra dan GR 86. Nantinya 86 akan masuk sini tahun ini. oh gitu. Iya. Kita tunggu aja tanggal mainnya. Tapi waktu itu Toyota Astra Motors sudah bilang mereka sedang studi untuk memasukkan GR86. GR86. Jadi masuk atau tidaknya ya kita doa aja sama-sama supaya masuk. Ya dong, biar melengkapi line up GR di Indonesia Iya. kan, karena kan Jadi betul-betul yang namanya GR dan X itu kan hanya 3 kan, Yaris, Supra dan 86. Oke. Yaris sudah masuk, 86-nya belum, Supranya juga habis. Kita tunggu Oke, saja. berarti Tuh. GR Yaris, berarti yang pertama kali GR Supra. kemudian GR yang kedua Yaris, GR Yaris, dan yang yang berikutnya rencananya GR 86. Jadi 3 model GR yang Yep. benar-benar berangkat dari Pengalaman panjang pengalaman panjang Toyota, Toyota di Race and Rally. Oke. Oke, jadi Urbanikan begitu nih ceritanya, serunya produk-produk Toyota Gazoo Racing. Yep. Insya Allah yang terakhir yang ketiga mau masuk nih GR86. 86. Oke, kita tunggu aja. Oke. Oke, see you next time.